Pemirsa, dua guru pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ditangkap polisi usai mencabuli puluhan anak didiknya. Aksi bejat pelaku terungkap usai korban melapor kepada orang tuanya. Dua guru pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat berinisial RA 29 tahun dan AA 23 tahun dilaporkan oleh puluhan orang tua anak didiknya karena diduga mencabuli puluhan murid. Aksi bejat pelaku terungkap saat seorang korban melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua pelaku yang terkejut melaporkan RA yang merupakan kepala asrama kepada polisi. Dari hasil pemeriksaan terhadap RA dan korbannya menyeret pelaku AA yang juga berbuat cabul terhadap puluhan murid laki-laki lainnya. Jumlah korban dari kedua pelaku telah mencapai 40 orang. Pelaku berbuat cabul di lingkungan asrama dan di lingkungan sekolah. Modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Mereka pijit, setelah pijit baru melakukan perbuatan. Mereka kalau tidak mau diancam agar tidak naik kelas. Kalau berdasarkan pemeriksaan awal ya, mereka ini berdua ini adalah korban. Jadi mereka pernah jadi korban, kemudian melakukan sendiri. Polisi memastikan kedua pelaku merupakan guru di pondok pesantren dan bukan ustadz. Kedua pelaku diancam pidana perlindungan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Ditambah sepertiga karena pelaku merupakan tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, terjadi lagi ya guys. Sebuah kasus di Agam, Sumatera Barat yang dilakukan oleh guru pesantren. Mereka ini ya, ada dua pelaku yang telah mencabuli 40 santri atau 40 peserta didiknya. Sungguh perbuatan amoral yang biadab ya guys. Dan semoga buat kita sebagai orang tua yang memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren agar diberi keselamatan ya guys. Oke guys, berikut ini video dari kanal YouTube Pemberantas Kemaksiatan akan mengungkap dan membongkar siapa pelaku yang telah berbuat biadab ini ya guys. Mari kita simak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi ya. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Nah kaum muslimin, jelas ya. Kata Pak Idrus Romli, menyekolahkan anak di lembaga-lembaga milik Wahabi itu hukumnya haram. Karena sama saja itu menyekolahkan anak di luar ahlus sunnah wal jamaah. Artinya salafi ini dinilai oleh Pak Idrus Romli sebagai kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dan menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan milik Wahabi itu artinya menyekolahkan anak kepada aliran-aliran sesat ya. Coba kita lanjut lagi videonya. Menjadi pengikut aliran tidak benar, karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal.
yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Luar biasa fitnah dari Pak Kiai Idrus Romli terhadap dakwah salafi kaum muslimin. Ya, luar biasa. Dakwah salafi ini, kata Pak Idrus Romli, bukan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia aliran sesat, sehingga menyekolahkan anak di lembaga pendidikan milik orang-orang salafi itu hukumnya haram. Jadi harus menyekolahkan anak di lembaga pendidikan milik kelompoknya Pak Idrus Romli. Tapi kali ini kita akan membuat Pak Idrus Romli berpikir keras kaum muslimin, ya, mengevaluasi kembali apa yang sudah diucapkan oleh Pak Idrus Romli di dalam video ini kaum muslimin. Ternyata dari sekian banyak kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren, ya, kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi di pondok pesantren, ya, itu 100% bukan dari pondok pesantrennya orang-orang yang disebut oleh Pak Idrus Romli sebagai Wahabi, ya. Kita buktikan kaum muslimin. Ini ada berita terbaru dari sebuah lembaga pendidikan milik teman akrabnya Pak Idrus Romli. Bahkan ini pondok pesantren kaum muslimin, pondok pesantren miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya Pak Kiai Idrus Romli, ya. Kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari halaman detik.com kaum muslimin. 8 fakta kasus 2 ustadz di Agam Sumbar cabai puluhan santri laki-laki, ya. Ustadz kaum muslimin, ya, nafsunya sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ini generasi penerus kaum Nabi Lut ini kaum muslimin. Foto RA 29 dan AA 23 saat dihadirkan dalam rilis Polresta Bukit Tinggi, ya. Nih. 2 ustadz salah satu pesantren tingkat SMP di Agam, Sumatera Barat, Sumbar, masing-masing berinisial RA 29 tahun dan AA 23 tahun ditangkap polisi. Kedua ustadz ini dibekuk karena diduga mencabai puluhan santri laki-laki, ya. Kalau di berita TV One ini 40 santri laki-laki kaum muslimin yang dicabai oleh RA dan juga AA ini kaum muslimin. Awalnya polisi mengamankan ustadz berinisial RA. Ini memalukan, ya, dikasih gelar ustadz, ya. Namun setelah dilakukan pengembangan, polisi turut menangkap ustadz AA. Kedua ustadz tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nih. Berikut detik sumut rangkum 8 fakta kasus 2 ustadz di Agam Sumbar mencabai puluhan santri laki-laki kaum muslimin. Ini beritanya, silahkan kaum muslimin dicari supaya tidak ada dusta di antara kita, ya. Jadi kalau mencari beritanya sendiri, membaca beritanya sendiri atau melihat videonya sendiri dari berita ini, ya, ini lebih jelas, ya. Sehingga yang kami sampaikan ini bukan fitnah. Dan lembaga pendidikan ini bukan lembaga pendidikan milik Wahabi, ya. Kita buktikan kaum muslimin. Di sini ada flyer penerimaan mahasantri baru tahun akademik 2021-2022. Ya, program Strata 1, S1, Bahasa dan Sastra Arab berbasis kitab kuning, ya. Ayo kuliah di masa ini kaum muslimin, ya. Nama sekolahnya ini kaum muslimin, ya. Dan di sini ada gambar Pak Idrus Romli dan salah satu tersangka dari kasus pencabulan 40 santri, ya, 40 santri. Dan kasus pencabulan ini sudah berlangsung sejak 2022 kaum muslimin, ya. Dan tersangka ini kaum muslimin memiliki sebuah akun media sosial, di mana di akun media sosialnya pernah memposting sikap dirinya terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah salafi atau dakwah wahabi. Karena antara Pak Idrus Romli dengan orang ini ya pasti sama, teman akrab, manhajnya pasti sama. Sama-sama membenci dakwah sunnah, sama-sama menyebut dakwah sunnah ini dengan dakwah wahabi, ya, dan kebenciannya sangat luar biasa, ya. Kita baca postingan dari orang ini kaum muslimin yang menjadi salah satu tersangka dari kasus pencabulan santri di pondok pesantren, ya.
Ronald Andani, ini nama orangnya kaum muslimin, RA tadi ya. Saya tidak marah melihat orang jenggotan, juga tidak sesak nafas melihat orang gamisan. Namun yang sedikit membuat bingung, kenapa ya? Ada orang yang ngaku pengikut salaf, tapi mulut dan kolbunya banyak daki dan kotoran. Ini katanya orang salafi itu, mulut dan kolbunya banyak daki dan kotoran. Mereka bilang cinta sunnah, tapi hobinya fitnah sana-sini. Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah, gemarnya sibuk selidik dengan kekurangan orang yang beda pendapat dengan mereka. Bahkan sampai-sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Mana yang dinodai ya? Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh gonggongan dan salahkan mereka. Ya, mungkin tuduhan lah ini maksudnya ya. Ya saya sebutkan saja siapa mereka agar masyarakat tidak tertipu dengan gaya dan kelihayan bicara mereka. Mereka itu Wahabi. Kolbu mereka terusik dengan kajian tasawuf yang kata mereka itu bid'ah dolalah. Jadi ini pengikut tasawuf ya, seperti Pak Idrus Romli. Karena Pak Idrus Romli ini ya sama-sama orang tasawuf kaum muslimin ya, mengakui orang-orang gila sebagai wali ya. Bahkan Habib-Habib Ba'alawi itu yang gedabrus, yang katanya mi'raj sehari 70 kali, itu pun dianggap benar oleh Idrus Romli. Ini kan parah kaum muslimin ya. Mereka suka muak mendengar kajian zikir dan bagaimana cara membersihkan kolbu. Ya, ini yang dimaksud kajian mereka, kajian orang tasawuf ya. Kajiannya zikir dan membersihkan kolbu. Ternyata yang penuh daki, penuh kotoran ya kolbunya orang ini kaum muslimin. Ya, mencabuli santri. Ya, laki-laki ya, sukanya sama laki-laki, nafsunya sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Mereka anggap kajian tersebut membuat kita pemalas dan tuduhan keji lainnya. Iya, pemalas ini kaum muslimin. Ya, kalau suka laki-laki sama laki-laki ini pemalas artinya. Kenapa? Nggak mau kerja. Ya, kalau nikah kan berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Nanti punya anak, ya berkewajiban menafkahi anaknya. Tapi kalau sama-sama laki-laki, ini nggak ada nikah, nggak ada kewajiban menafkahi, tapi nafsu tersalurkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Mereka anggap kajian tersebut membuat kita pemalas dan tuduhan keji lainnya. Wahabi, Wahabi. Kenapa kaku begitu ngajinya? Ya, seperti tanaman tak berbunga saja. Mari sini saya ajari menyemai benih, menanam bunga agar kebun-kebun tak terlihat tandus dan kering begitu saja. Kalau Wahabi jelas ya. Mereka nggak mau yang seperti ini. Ya. Justru kalau bisa istrinya 1, 2, 3, atau 4. Ya. Bukan malah menyemai benih di... Ya Allah, ini parah kaum muslimin ya. Jadi tuduhan-tuduhan para pembenci dakwah sunnah yang selama ini mereka lemparkan, ya, menuduh dakwah sunnah macam-macam, ternyata semuanya kembali kepada mereka kaum muslimin. Ya. Ini teman akrabnya Pak Idrus Romli kaum muslimin ya. Ada foto-foto dari Pak Idrus Romli yang menunjukkan keakraban Pak Idrus Romli dengan salah satu tersangka kasus pencabulan santri di pondok pesantren yang dikelola oleh orang ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Pak Idrus Romli ya, apa nggak nangis ngelihat yang seperti ini kaum muslimin? Teman akrabnya ya, punya lembaga pendidikan, ternyata malah menjadi pelaku sodom kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Padahal Pak Idrus Romli sendiri sudah berkoar-koar, jangan sekolahkan anak ke lembaga pendidikan milik Wahabi karena sesat dan menyesatkan, hukumnya haram. Ternyata orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan milik orang yang sepemahaman dengan Pak Idrus Romli, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini kaum muslimin ya. Belum lama di Trenggalek ya, ada ya, Pak Kiai sama anaknya ya, menzinahi santriwatinya. Na'udzubillah min dzalik. Belum lama di Pasuruan juga ada santriwati ya, yang baru tingkat SD kayaknya itu kaum muslimin ya, joget-joget erotis. Ya diajarkan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya kami bukan berbahagia dengan adanya kasus-kasus yang seperti ini ya, dengan adanya ujian-ujian yang menimpa mereka yang seperti ini ya. Bukan berbahagia. Akan tetapi
Paling tidak yang seperti ini seharusnya menjadi bahan pemikiran untuk mereka yang selama ini memfitnah dakwah sunnah ini dengan fitnah yang luar biasa. Yang hatinya busuk, penuh kotoran, yang katanya antek Yahudi, yang katanya antek Amerika, antek Israel. Tapi ternyata tuduhan itu ya mohon maaf ya, satu pun tidak ada yang mengenai orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Ya coba dari tuduhan antek Yahudi. Nggak ada satupun para asatid salafi yang mereka ternyata diam-diam menjalin hubungan mesra dengan orang-orang Yahudi, orang Israel, orang Amerika. Nggak ada kaum muslimin yang mesra dengan orang Syiah. Nggak ada. Justru orang Syiah sendiri yang menegaskan bahwa Wahabi inilah yang berusaha memecah belah antara NU dengan Syiah. Ya karena orang Wahabi ini sayang dengan orang NU supaya jangan ikut orang Syiah. Tapi malah dibenci juga katanya memecah belah. Dipecah belah supaya antara kotoran kuning emas dan kuning kotoran manusia terpisah, malah marah. Ya, pengennya emas itu dicampur dengan kotoran manusia. Ya, antara NU dengan Syiah pengennya dicampur baur. Ya padahal kalau NU itu emas, Syiah itu kotoran manusia, ya harusnya dipisah, jangan dicampur. Ini malah seneng dicampur. Ketika dipisah malah mencak-mencak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan termasuk tuduhan yang terakhir yang kita bahas kali ini kaum muslimin, postingan dari Ronald Andini tadi kaum muslimin. Ya katanya orang Wahabi hatinya penuh kotoran, penuh daki. Yang bagus itu adalah ajaran tasawuf ya. Katanya tasawuf itu membersihkan hati. Ternyata hatinya yang kotor, hatinya yang berkarat kaum muslimin. Ya, buktinya apa? Buktinya jelas, dia tertangkap mencabuli puluhan santri. 40 santri disodomi, na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan para pembenci Wahabi, para pemfitnah Wahabi dan orang yang terfitnah mereka segera sadar dengan adanya berita-berita yang semacam ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang seperti ini kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.